Welcome back ladies and gentlemen, with me again. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video kali ini. Video ini saya akan membahas tentang pergerakan Ethereum. But before kita bahas tentang Ethereum, kita akan bahas terlebih dahulu tentang Bitcoin dominance, teman-teman. Kenapa Bitcoin dominance? Balik lagi, Bitcoin dominance adalah salah satu penentu dari pergerakan altcoin terhadap Bitcoin, teman-teman. Jadi kalau misalkan Bitcoin dominance yang mengalami pelemahan, otomatis berdampak terhadap altcoin. Sebagai contoh, kalian bisa lihat hari ini ada beberapa token yang mengalami penguatan cukup signifikan. Contohnya ada Certic, kemudian ada XLM, terus ada Rune atau Thorchain, lalu ada apalagi ya, BNB dan XRP juga mengalami penguatan di atas rata-rata daripada Bitcoin. Sementara Bitcoin itu hanya gain sekitar 0,02% pada hari ini. Kenapa demikian? Let's check the chart dari Bitcoin dominance, teman-teman. Seperti yang kalian lihat sendiri, Bitcoin dominance saat ini seperti yang saya gambarkan pada video sebelumnya, kita berpotensi bergerak di dalam sebuah pattern dinamakan dengan pattern rising wedge pattern. Dan pattern ini saat ini terbentuk posisinya itu berada pada di kisaran level kurang lebih antara $49 sampai 49 sampai 45% kurang lebih dari pergerakan Bitcoin dominance. Nah, so overall kalian lihat di sini ada exponential moving average, kita lagi berada di ambang-ambang antara dia berhasil breakout dari si moving average ini atau dia akan tetap bertahan di bawah level exponential moving average ini. So far yang kita lihat di sini ada sebuah pattern terbentuk dinamakan dengan Three River Morningstar dan bisa menjadi indikasi adanya penguatan kembali terhadap si Bitcoin dominance ini. Maka kalau misalkan demikian, mungkin saya rasa ada dampak terhadap GBTC unlock yang akan segera dieksekusi dalam beberapa hari mendatang gitu. Dan seperti yang kalian tahu, yang namanya GBTC unlock itu memang tidak berpengaruh secara langsung, tapi kan dia secara psikologis pasar itu masih ada impact. Karena saya cukup yakin di luar sana masih banyak orang yang belum paham tentang GBTC unlock, dan ketika mendengar itu di unlock, mindset mereka adalah lebih ke arah, oh berarti ada yang mau taking profit dan ada yang nge-short tokennya mereka. Kurang lebih seperti itu. Jadi secara pergerakan si Bitcoin dominance kita lihat di sini masih ada resistance ya. Tahanan ini yang sebelumnya cukup menahan pergerakan ini cukup lama, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri dari beberapa kejadian yang sebelumnya sudah pernah terjadi. Jadi ini kita consider sebagai dinding dan itu berarti berada di kisaran kurang lebih di 46,43. Oke. Nah itu ya, perlu diperhatikan teman-teman. Kalau misalnya kita successfully breakout level tersebut, maka kita akan melihat potensi kuat pada Bitcoin itu lebih besar, sementara altcoin mungkin akan sedikit tersuffer atau apa sih itu bahasa Indonesia? Saya lupa. Oke, intinya kayak gitu. Jadi kita lanjut ke dalam pembahasan Ethereum, teman-teman. Kita akan start dari time frame daily untuk Ethereum. So far kita ngelihat di sini ada rejection, decline terhadap exponential moving average ya. Baik itu 21, 34 dan juga 55. Dan ini bisa menjadi indikasi adanya pelemahan terhadap Ethereum, teman-teman. Nah, so far ketika kalian lihat pattern ini, kita sudah breakout falling wedge pattern, dan ketika kita breakout falling wedge pattern itu ternyata sekaligus membentuk semacam rising wedge pattern tapi secara minor trend yang kecil gitu ya. Dan pasca dia terjadi breakout, kita lihat sekarang dia terkonsolidasi dekat sekali dengan level 23,6% pada Fibonacci. Jadi kalau misalkan demikian, maka kita lihat di sini level 23,6% ini atau di kisaran 2130 itu bisa merupakan area support yang cukup penting bagi kita, karena jika dia berhasil melewati area tersebut, teman-teman, kalian bisa lihat apa yang terjadi terhadap Ethereum. So far, dia akan bermain di bawah level tersebut seperti kejadian yang sebelumnya atau pergerakan historical yang sebelumnya. Kalau misalnya kita breakdown sedikit, kalian lihat pasca dia terjadi breakout, teman-teman. Nah, dia selalu bertahan sebagai level support di sini. Oke, support, kemudian pada saat dia breakout balik lagi naik dan ketahan lagi di sini level support. Sekarang pun sama level support. Dan itu berarti di kisaran level 2130,61 $. Mohon kiranya teman-teman bisa pay attention terhadap level tersebut. Oke, kita akan juga masuk ke time frame 4 jam. Kita akan lihat dari time frame 4 jamnya. Nah, ini adalah Fibonacci. Jadi kita bisa gunakan Fibonacci dengan menarik dari swing low ke swing high-nya yang terakhir, teman-teman. Dan swing
swing high-nya itu berada di kisaran level $2.407. Saat ini merupakan level support kita juga, ditandai dengan adanya Fibonacci 38,2% di $2.107. Lalu bagi sebagian teman-teman yang kemarin itu ada tanya ke saya, kok Ethereum gimana? Kira-kira level untuk kita perhatikan, key level itu menurut saya ada di kisaran level $2.022 sampai $2.040. Karena kalian bisa lihat sendiri sebelumnya ini terjadi transisi ya, ketahan di sini 2 kali membentuk semacam double top, lalu dia turun, terkoreksi dan breakout. Pasca dia breakout sekarang jadi support teman-teman kondisinya ya. Dan begitu pula ketika kemarin terjadi double top ya, double top kemudian membawa market drop, dan terakhir kita sempat retest sampai di kisaran level ini juga, dan itu merupakan level kurang lebih $2.040 sampai $2.022. Itu area yang kita perlu perhatikan karena sekaligus level Fibonacci 50% dari pergerakan saat ini teman-teman ya. Kalau misalkan let's say ini sesuai dengan ekspektasi kita, maka bisa jadi ini adalah start dari impulsive wave pertama teman-teman. Jadi kalau misalkan saya bisa katakan seperti ini, kurang lebih ini adalah wave 1, potensi ini wave 2. Kalau misalkan demikian, berarti kita bisa melihat si Ethereum ini mungkin akan melanjutkan penguatan jika dia mampu mempertahankan level ini dulu. Oke? Karena sepertinya tampaknya di sini kita sudah mulai melihat adanya transisi atau potensi bottom terhadap si Ethereum. Kalian bisa lihat dengan kondisi ini teman-teman ya, dimana dia tidak lagi create yang namanya lower high atau lower low. Di sini dia terjadi transisi ketika dia mulai create yang namanya higher low dari level ini teman-teman ya. Di sini jadi higher low, di sini jadi higher high, no higher high, tapi kita terkoreksi. Tapi kan karena dia tidak terjadi higher high yang baru, maka kita masih asumsikan bahwa level inilah yang saat ini menjadi level penentunya dia. Kalau misalkan dia tidak mampu bertahan di level tersebut, maka kita akan lihat adanya penurunan lanjutan terhadap si Ethereum ini. Oke? Karena pada hakikatnya berarti teman-teman, asik hakikat ya. Di sini higher high, higher low, higher high, no higher high, stay with the same low. Nah, kalau misalkan dia turun, maka yang terjadi adalah dia create another lower high teman-teman, dan ini malah menjadi ini lower high, ini lower low ya. Maka kita akan berubah trennya kurang lebih seperti itu. Itu gambaran untuk si Ethereum saat ini. Kalian kalau misalkan lihat dari zoom in, jadi kita zoom dengan kondisi market saat ini, atau mungkin biar lebih nyaman kita coba lihat dari time frame 60 menit atau 1 jam. Nah, saya pribadi ngelihat dia membentuk semacam symmetrical triangle ya teman-teman, dan berpotensi bisa ditransaksikan nih kalau misalkan kita ngelihat ada breakout yang terjadi. Dan ingat teman-teman, pasca breakout seperti biasa ya, tunggu retest, atau mungkin teman-teman bagi yang spekulan bisa langsung follow gitu. Tapi kalau misalnya saya pribadi lebih enak sih mendingan tunggu dia retest teman-teman ya. Nah itu loh, retest ketika dia gagal kembali ke dalam menunjukkan adanya tonjokan seperti ini, inilah entry level kalian. Oke? Kurang lebih itu untuk gambaran si Ethereum. Jadi untuk level-level yang berpotensi menjadi key levelnya kita untuk kita perhatikan adalah di kisaran level 2160 dan kisaran level 2112, dengan level bottom itu di kisaran area kurang lebih $2046. Sementara untuk level topnya ya kita masih tanpa batas lah ya, kita anggapnya seperti itu, atau at least sampai kisaran level 2263. Oke, kurang lebih itu untuk gambaran tentang isi Ethereum teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapetin insight dari apa yang saya bahas, bisa dapetin semacam new idea dalam analisanya teman-teman, dan saya doakan semoga teman-teman bisa sukses dan tradingnya bisa profit selalu. Cheers!